Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Septiawati, NIM 55, kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pemrograman berbasis web pada pertemuan ke-9, yang dimana pokok pembahasan pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas tentang koneksi PHP dan MySQL. Nah, yang dimana pada pembahasan kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama ada PHP MySQL Database, yang kedua ada PHP MySQL Connect, yang ketiga ada PHP Create MySQL Database, kemudian ada PHP MySQL Create Table, dan yang terakhir ada PHP MySQL Insert Data. Nah, di sini sudah disediakan juga link WinSchool-nya. Kita langsung saja buka link WinSchool-nya. Nah, sebelum kita meranjak jauh kepada pembahasan, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu MySQL. Nah, MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System, yang dimana biasanya itu menggunakan perintah SQL yang banyak digunakan saat ini pada pembuatan aplikasi berbasis web seperti itu. Nah, fungsi dari MySQL di sini secara garis besar yaitu untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Namun, ada juga fungsi lainnya, yaitu memudahkan pengguna untuk dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang mana nantinya dapat diakses secara personal maupun publik di dalam web. Nah, kemudian di sini ada juga MySQL Connect, PHP Connect to MySQL, yang dimana tujuan dari Connect to MySQL di sini yaitu untuk menghubungkan MySQL dengan servernya nanti. Nah, sini ada codingan ya, ada source program yang dimana nanti akan saya kopikan di Notepad++ dengan menggunakan XAMPP. Nah, kemudian di sini juga menggunakan create ada MySQL Create DB, yaitu pembuatan database. Nah, untuk membuat database di sini yaitu yang dimaksud dengan PHP Create MySQL Database yaitu membuat database di MySQL-nya. Nah, contohnya itu seperti nama database-nya seperti di sini ada MyDB, atau kita bisa juga mengambil seperti database-nya itu seperti pinjaman atau pembelian dan lain sebagainya. Di sini juga ada contoh programnya yang nanti saya akan kopikan. Kemudian ada create table. Nah, di create table di sini yaitu membuat tabel di MySQL. Nah, di sini ada contoh create table yaitu dengan nama MyQuest. Nah, di sini ada ID integer, ada first name, ada last name, ada email, dan ada registrasi data. Nah, di sini juga ada contoh programnya. Dan yang terakhir ada MySQL Insert Data. Nah, di sini yang dimaksud dengan insert data nantinya setelah kita membuat database dan tabelnya, maka kita akan memasukkan datanya ke MySQL-nya itu. Di sini juga ada programnya juga. Nah, langsung saja ya kita buka Notepad-nya. Nah, di sini ada 4 connection ya, ada 4 file PHP. Nah, yang pertama itu ada koneksi.php, ada createdb.php, ada createtable.php, dan ada insertdata.php. Nah, sebelum kita run, langkah baiknya kita hidupkan dulu XAMPP-nya. Nah, kemudian di sini pada koneksi.php di sini ada yang namanya
variabel server name yaitu berupa localhost, yang kedua ada variabel username root, dan passwordnya kita kosongkan. Nah, untuk membuat connectionnya kita ada variabel count-nya, yang dimana dengan menggunakan parameter server name, server username, dan passwordnya. Nah, untuk mengecek koneksi atau tidaknya, nanti berhasil atau tidaknya, di sini ada jika nanti error, jika tidak sesuai, maka akan keluar connection failure-nya, dan jika nanti sukses, maka akan keluar tulisan connected successfully. Nah, coba kita run ya di localhost. Nah, koneksi.php. Nah, hasilnya outputnya yaitu connected successfully. Nah, jadi jika outputnya keluar seperti ini, maka artinya sudah berhasil. Nah, kemudian kita coba yang kedua, itu ada createdb. Di sini ada createdb.php. Nah, gimana di sini juga sama ya kayak seperti tadi. Ada variabel server name, localhost, kemudian ada server username root, dan passwordnya itu dikosongkan. Nah, untuk koneksinya di sini sama seperti yang tadi, ada server name, username, dan passwordnya. Kemudian untuk cek koneksinya, jika tidak sesuai, maka akan keluar connection failed. Nah, di sini ada pembuatan database. Nah, karena saya ini copy di Wischool-nya, maka di sini create database-nya itu MyDB. Dan MyDB di sini saya akan ubah ke sekolah. Nah, jangan lupa kita Ctrl S. Kemudian kita cek di localhost-nya ya. Create db.php. Nah, kan di sini salah, maka kita coba ya kuliah. Nah, kita ke database kuliah. Nah, kita Ctrl S, nah, di sini database create successfully. Nah, artinya database yang kita buat yaitu sukses. Nah, kemudian yang ketiga, untuk membuat create table. Di sini juga ada server name, localhost, ada variabel username root, dan variabel passwordnya kita kosongkan, dan db name-nya di sini sesuai dengan database yang kita buat sebelumnya. Kan di sini kita database-nya kuliah, maka di sini kita kasih nama kuliah. Nah, nama kuliah. Di create connection-nya juga di sini ada variable count, yang mana parameternya itu ada server name, username, password, dan di sini ditambahkan db name-nya. Koneksinya juga sama seperti tadi, jika salah maka akan keluar output connection failed. Nah, di sini juga membuat SQL table-nya, membuat table. Nah, di sini kan sesuai dengan contoh yang di sini ya. Nah, di sini kan my quiz. Nah, saya akan rubah di sini menjadi mahasiswa. Nilai ya. Saya ganti dengan nilai, dan di sini juga saya ganti dengan nilai juga. Nah, jangan lupa Ctrl S, dan kita cek berhasil atau tidaknya. Create table. Enter. Nah, tabel nilai create sukses. Jadi tabel nilai itu yang dibuat itu sukses. Nah, kemudian kita ke program yang terakhir, yaitu insert data. Nah, insert data juga sama ya. Kita db name-nya kita rubah seperti
tadi, karena database-nya itu kuliah, maka kita rubah ke kuliah. Nah, kemudian di sini SQL insert-nya kita tambahkan ke tabel nilai. Nah, di sini ada first name, last name, emailnya juga. Nah, di sini jika data yang dimasukkan itu benar, maka akan keluar new record create successfully. Dan jika tidak, maka akan keluar output error. Nah, kita jangan lupa kita Ctrl S. Kita coba insert data. Insert data.php. Nah, di sini ternyata salah penamaan ya teman-teman. Continue. Nah, new record create successfully. Nah, ternyata sukses ya. Nah, kita juga coba kita lihat di PHP My itu ya, PHP My admin-nya apakah sudah juga masuk yang kita buat. Nah, di sini tadi kuliah. Nah, di sini ada ya kuliah. Database-nya itu namanya kuliah, kemudian tabelnya itu nilai. Coba kita ke sini ya. Nih, nilai dengan Z strukturnya tabelnya. Nah, ini ada ID, ada first name, ada last name, ada email, dan ada register datanya. Nah, ternyata yang kita masukkan itu sukses seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.